Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. Dalil yang mengharamkan riba. Seperti yang kita ketahui bahwa riba adalah kebiasaan yang telah membudaya di kalangan masyarakat Arab. Jauh sebelum larangan tentang ini berlaku, budaya ini jelas tidak akan langsung hilang di kalangan masyarakat Arab saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengharaman riba di dalam Al-Quran dilakukan dengan bertahap. Jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Yang kedua, riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang ketiga, riba card. Riba card adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Yang keempat, ribayat. Ribayat adalah riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang. C. Pengertian bunga. Yang dimaksud dengan bunga adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dan jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama waktu yang telah ditentukan. Yang D. Bunga dalam pandangan Islam. Yang pertama, perspektif ekonomi. Merupakan urat tadi perekonomian kapitalisme. Hal ini merupakan kompensasi atas saving atau tabungan yang dilakukan oleh manusia. Karena nilai bunga yang ada sangat dipengaruhi oleh banyaknya penawaran atas permintaan tabungan. Di dalam Islam, prinsip utama yang menentukan distribusi atau kekayaan ialah keadilan dan kasih sayang. Nah, tujuan pendistribusian ada dua. Yang pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat yang selalu berada dalam masyarakat. Yang kedua, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dan makmur dalam negara. Yang kedua, perspektif usul fikih menjelaskan tentang implikasi yang begitu besar terhadap sosioekonomi, personal, komunal, nasional maupun global. Dan dalam rangka kehati-hatian dalam beramal bila menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Contohnya seperti tidak boleh memperjualbelikan buah yang belum layak dipanen karena mengandung harar di dalamnya. Namun, jika dijual bersama pohonnya diperbolehkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Malika, yaitu bunga dan riba. Larangan pengambilan riba jelas dan pasti tertera dalam Al-Quran dan tidak ada yang memperdebatkannya. Namun setelah muncul kaum kapitalis, bunga pun timbul. Pada masa itu, perekonomian dan perdagangan berkembang saat pesat. Uang dan kredit menjadi unsur yang sangat penting. Pasar mulai terbentuk secara perlahan. Nah, proses ini mendorong timbulnya suku bunga pasar secara meluas. Secara timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara riba dalam Al-Quran dengan bunga dalam dunia kapitalis. Dan ada yang berpendapat bahwa yang dilarang Al-Quran adalah riba bukan bunga. Nah, sementara mazhab, pemikiran lain berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara riba dengan bunga. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. F. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelola dana dalam perekonomian Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dua sistem. Yang pertama profit sharing, yang kedua revenue sharing. G. Konsep bagi hasil. Yang pertama, pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of funds atau penyimpanan dana. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha.
Yang ketiga, kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Yang keempat, sumber dana tersebut di atas terdiri simpan, modal, hutang pihak lalu. Jenis-jenis akad bagi hasil. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga muzara'ah, dan yang keempat musaqah. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Yang pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besar rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman yang kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam. Besar persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan sistem bagi hasil, besarnya nisbah atau rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.